أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأصلي وأسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, yang mana telah kita ketahui seberapa besar pun usaha seorang hamba, jika tanpa dibarengi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Salawat serta taslim kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya, kepada para keluarganya dan sahabatnya, serta yang meniti jalan beliau, yaitu yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas para manhaj salaf ila yaumiddini, thumma amma ba'd. Ya, sampai hari kiamat insyaallah kita dipertemukan dengan beliau dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada kitab yang kecil ya, atau kutaib ya, yang singkat tapi insyaallah memberikan kita banyak faedah, terutama dalam mengenal diri kita, seberapa baik kita dan seberapa butuh kita terhadap ibadah, seberapa butuh kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seberapa penting hidayah ini agar kita selalu berusaha menjaganya dan terus memperbaikinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam ini kita masuk kepada kaidah ke-9, yaitu yang berkaitan tentang al-hadru minal ujub, yaitu bahaya dari penyakit ujub ya. Ujub niku napa Bapak-bapak Ibu-ibu? Sombong? Tidak, ya, belum sampai sombong ya. Ujub itu berbangga diri. Kalau dibilang ujub itu bisa dikategorikan sebagai tangganya kesombongan. Karena kalau sombong itu kan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sedangkan ujub belum sampai pada tahap itu. Ya, ujub itu baru sampai dia berbangga diri ya, dengan dirinya, dengan hasilnya, dengan yang dia punya ya, tanpa disertai dengan syukur ya. Maka nanti kita akan terus ulang-ulang kalimat ini, bahwa yang bisa menyelamatkan seseorang dari ujub adalah hendaknya dia mensyukuri. Kemudian dari syukur tersebut jadilah sifat tawadhu. Nanti kita akan ulang-ulangi terus. Sebelum itu kita perlu mengenal ya, bahwa ujub adalah sesuatu yang menimpa semua hamba. Ya, ujub itu menimpa semua hamba. Entah itu kita, entah itu para sahabat, entah itu para tabi'in, entah itu para tabi'ut tabi'in. Banyak orang yang tidak selamat dari sifat ujub ini. Terkadang mungkin kita tidak sadar ya, tapi mungkin dari perkataan kita, dari perilaku kita ya, itu sudah menggambarkan sifat atau penyakit ujub ini. Nanti insya Allah kita akan tengok bersama bagaimana sih sifat itu gambarannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syekh membuka kitab ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Syekh langsung memperingatkan kita, janganlah sekali-kali kita mensucikan diri ini sendiri, nisbatkan ke diri kita bahwa kita adalah orang yang paling baik, kita adalah orang yang paling suci, kita adalah orang yang paling berilmu, kita adalah orang yang paling harus disegani. Enggak ya. Inilah maksud dari ayat fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian membanggakan diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui
siapa hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian disebutkan takwa di sini kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bertakwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia di dunia ini dan di akhirat nanti adalah mereka yang paling bertakwa. Kalau kita bisa bilang, siapa manusia yang paling bertakwa? Bapak Ibu, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian diikuti lagi oleh para tabi'in. Kemudian diikuti lagi oleh para tabi'ut tabi'in. Mungkin istilah tabi'in atau tabi'ut tabi'in masih agak bingung ya. Intinya adalah mereka zaman yang datang setelah para sahabat ya. Kemudian zamannya lagi setelahnya, yaitu anak cucu mereka. Kalau kita sekarang jauh ya, kita tidak bisa dibilang tabi'in atau tabi'ut tabi'in ya. Kita sangat jauh, kita masyarakat biasa yang membutuhkan ilmu, itu saja namanya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini peringatan bagi kita sendiri ya. Tentu hendaklah yang fokus kita kejar adalah bagaimana diri ini menjadi baik dan bukan terlihat baik. Bagaimana diri ini menjadi baik dan bukan terlihat baik. Cukuplah Allah yang menilai kita, tanpa kita pamerkan ke manusia, tanpa kita banggakan diri kita, tanpa kita perlu menyebutkan siapa diri kita. Itu tidak ada harganya di depan manusia. Tidak penting kita memiliki titel sebanyak apapun di muka kita, di depan nama kita, di belakang nama kita ya. Tidak penting ya kita memperdulikan omongan manusia, pujian mereka, hinaan mereka. Itu tidak ada yang berpengaruh kepada kita. Makanya yang kita kejar adalah takwa kita. Itu bagaimana kita menjadi hamba terbaik di mata Allah. Dan jangan sampai diri ini ketika kita mengejar hal tersebut malah justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datangkanlah ketakwaan dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Dengan itulah kita bisa mencapai derajat takwa. Lalu apa hubungannya ketika kita bilang ujub ini dengan pembahasan tazkiyatun nafs ya? Karena ujub itu letaknya ada di hati, sedangkan tazkiyatun nafs itu juga di hati. Tazkiyatun nafs itu obat ya, sedangkan ujub adalah penyakit. Jadi nggak bisa nyatu ya. Hati yang mencari kesucian tidak bisa dibarengi dengan penyakit di dalamnya. Maka hati seseorang muslim yang bersih tentu akan menghilangkan dan berusaha menghilangkan bagaimana sifat ujub ini atau penyakit ujub ini tidak ada pada dalam dirinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak ada satupun perkara yang lebih buruk atau yang lebih merusak amalan daripada ujub ya. Contoh ujub dalam amalan bagaimana? Misalnya kita sholat ya. Kemudian kita memperbagus sholat kita agar dinilai baik oleh orang lain, atau dalam artian yang lain seperti halnya riya, maka hal tersebut tidak akan ada manfaatnya. Atau kita bersedekah ingin didengar, diketahui oleh orang lain, berbangga ya. Kadang mungkin kita sering mendengar ada ucapan fulan ya, ibn fulan sedekah 5.000
Ya, misalnya sedekah 5.000 diumumkan. Ya. Kemudian ada fulan ibn fulan sedekah 100.000. Ya. Ada yang mungkin tawadhu mengatakan hamba Allah. Ya, hamba Allah bersedekah 1 juta misalnya. Ya. Atau ada yang mengatakan fulan ibn fulan ya mewakafkan tanahnya. Ya, kemudian dia berbangga, aku itu yang mewakafkan tanah. Ya, tahu nggak siapa saya? Mengatakan dengan bangganya. Mungkin terkesan seperti sombong. Ya, tapi di sini selagi masih belum sampai merendahkan manusia, itu belum sampai taraf sombong. Hanya dengan mengatakan, tahu nggak siapa saya? Ya, saya yang kemarin itu loh Pak, sedekah di masjid 1 juta. Saya itu loh Pak yang suka ngasih fakir miskin. Saya itu loh Pak yang setiap Jumat selalu sedekah Jumat berkah. Dengan menceritakan amalannya tadi, dia berbangga dengan amalannya tadi, maka itu sudah terjatuh kepada ujub. Ya. Maka lihat perkataan Ibnu Qayyim, tidak ada sesuatu perkara pun yang dapat atau yang lebih merusak amalan seorang hamba daripada ujub. Ya. Dan terlalu memandang jasa diri sendiri. Ya. Terkadang ujub itu kan berbangga diri. Kemudian dia menaruhnya atas kemampuan diri sendiri. Ya. Punya mobil baru yang dikatakan harusnya apa? Alhamdulillah. Ya, ketika tanya, oh mobil baru, iya alhamdulillah Allah titipkan untuk saya. Oh punya usaha baru, iya alhamdulillah ini amanah dari Allah untuk saya. Ya. Jangan ketika mobil baru tanya, oh punya mobil baru, loh baru tahu. Perkataannya loh baru tahu. Ya. Kemana aja mobil segede ini kok nggak kelihatan? Aduh, tambah-tambah lagi. Ya, ini sudah apa? Masuk ujub. Ya. Atau bahkan yang lain tadi punya usaha baru, ya jelas punya lah. Ya, ya jelas punya. Orang saya kerja pagi malam, ya. Menggantungkan kepada apa? Diri sendiri. Ya. Dan bisa menjadi apa? Kesombongan. Jika tadi tambahkan, emang kamu. Nah, tambahan kata-kata emang kamu. Ya. Itu sudah sampai apa? Merendahkan manusia yang lain. Ya, maka hati-hati. Ujub ini adalah salah satu pintu atau kita bilang tadi tangga yang menyebabkan seseorang jatuh kepada kesombongan. Waliyadzubillah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bahkan ya para sahabat ini terkadang ya dalam perasaan ujub mereka itu sangat berhati-hati. Ya, sangat berhati-hati. Bahkan sampai jika dimisalkan ada orang yang kadang itu minta-minta. Ya. Orang itu datang kadang minta-minta. Perasaan kalau kita ya Bapak-bapak atau ibu-ibu nih. Kalau ada orang yang tetangga ya, atau tetangga atau saudara tiap hari datang minta-minta, itu perasaannya bagaimana? Ya, ada nggak perkataan ini kok orang minta-minta terus? Ya, atau bahkan merendahkan kok orang nggak mau kerja, minta-minta terus? Ya, bisamu apa? Ya, waliyadzubillah kalau sampai seperti itu. Lihat bagaimana para sahabat menjaga ya diri mereka dari perasaan ya bergantung kepada diri mereka, ya berasal ya sampai mengedepankan kalau itu adalah diri usaha mereka. Ya, sehingga mereka itu para sahabat, ya, para salafus saleh, apa yang mereka dapatkan mereka selalu kaitkan ini tuh milik Allah, bukan milik saya. Sehingga ketika ada orang-orang minta, ada orang butuh bantuan, mereka tuh malah mengatakan gimana? Alhamdulillah, jazakumullah khairan sudah datang dan minta kepada saya. Ini saya kasih. Ya, ini saya kasih. Kamu butuh berapa? Ini saya kasih. Kamu butuhnya apa? Ini saya beri. Karena kenapa? Karena tahu apa yang mereka punya itu datangnya dari Allah. Sehingga ketika mereka pakai, mungkin itu bukan menjadi amalan pahala mereka. Tapi ketika mereka berikan kepada orang lain, entah itu nanti orang lain memanfaatkan, entah itu orang lain nanti menggunakannya untuk hal-hal yang maksiat atau yang semisalnya, itu bukan
bawah tanggung jawab kita. Tapi apa yang kita berikan itu sebagai nominal pahala kita nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar serta beberapa sahabat yang lain itu biasanya ada orang minta-minta setiap hari ke rumah mereka. Ya. Datang ke rumah ngetok setiap hari. Kalau ada satu hari yang pengemis ini nggak datang, yang orang ini nggak datang ke rumahnya, dicari. Ada nggak di sini jamaah yang mencari pengemis? Kok nggak minta-minta lagi kamu? Sini ayo datang, besok datang lagi. Ya masih kurang, tambahin besok. Ada nggak yang seperti itu? Ya. Yang sekarang malah ada orang apa? Kadang minta-minta seakan-akan apa? Nggak lihat, nggak dengar lah. Siapa itu? Ya. Terkadang seperti itu. Karena apa? Merasa uang yang saya punya sekarang ini ya hasil kerja saya. Ya. Uang yang saya punya ini ya milik saya. Enak aja orang lain bisa mendapatkan uang saya dengan minta-minta. Ya, ini sudah masuk kategori ujub. Ya, mereka para sahabat sangat berlindung atau menjaga diri mereka dari perkara-perkara ini. Ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Para sahabat ya sangat ya ataupun para tabi'in juga mereka sangat menjaga diri mereka. Beberapa kisah ya terkait mereka atau bagaimana mereka menjaga diri mereka dari ujub. Mungkin kita semua pernah mengenal ya seorang khalifah atau seorang malik, seorang raja yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ya, seorang yang sangat mulia yang dikenal pada masa kekhilafahannya itu tidak ada orang miskin. Ya. Insyaallah sekali. Tidak ada orang miskin. Setiap kaum muslimin bisa bayar zakat. Dan zakat tersebut tidak bisa disalurkan kemana-mana. Ya, ini tandanya orangnya sudah kaya semua. Tapi apa? Ya, Umar bin Abdul Aziz ini, ya, ketika beliau khutbah, kemudian muncul rasa ujub dengan mengatakan, oh saya loh, sang khotib terbaik. Oh saya khutbahnya lebih bagus nih kayaknya daripada fulan. Atau apa yang saya sampaikan, insya Allah pasti lebih bagus. Ya. Ketika muncul ada bibit rasa seperti itu, beliau langsung menghentikan khutbahnya, berhenti, selesai. Atau bagaimana dicontohkan pula oleh beliau juga. Ketika dahulu beliau ingin menasehati bawahannya. Beliau seorang raja, beliau seorang khalifah. Ketika beliau ingin menasehati bawahannya, tiba-tiba muncul perasaan, ini yang harus saya lakukan kepada bawahan saya. Saya harus melakukan kepada bawahan saya seperti ini, seperti itu, seperti ini. Ya muncul rasa kalau dia adalah seorang penguasa. Muncul rasa bangga kalau dia lebih berkuasa daripada bawahannya. Langsung apa? Beliau langsung menghentikan nasihatnya. Ya, bahkan ketika nasihat tersebut ditulis di suratnya, langsung disobek surat tersebut. Kemudian beliau langsung mengatakan, Ya Rabbi atau Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan hawa nafsuku. Ya. Ini yang dipraktikkan oleh para sahabat. Ini yang dipraktikkan oleh para tabi'in, para orang-orang saleh sebelum kita. Bahkan ya, ujub ini pun sampai menimpa para sahabat. Ya, yang kita bilang orang terbaik setelah nabinya. Bahkan menimpanya saja di saat Rasulullah masih hidup di antara mereka. Ya, mungkin kita semua pernah mendengar suatu peperangan, namanya peperangan Hunain. Pernah dengar mboten bapak-bapak ibu-ibu? Ya, perang Rasulullah niku apa aja sih? Hah? Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Hunain, ya, dan masih ada peperangan yang lain. Salah satu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah adalah peperangan Hunain. Ya, kenapa peperangan Hunain ini sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira, wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum, falam tughni ankum syai'a, wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat." Tsumma wallaitum mudbirin. Ini disebabkan awalnya adalah karena setelah terjadinya Fathul Makkah. Ya, Rasulullah pergi dari Madinah ke Makkah itu membawa kurang lebih 100.000 pasukan. Ya, sampai kota Makkah
Terjadi perang atau mboten? Terjadi perang mboten di kota Mekah? Hah? Perlu belajar sejarah ini, ya. Nanti kita buat kajian sejarah, tidur enggak tapi. Nah, ya. Pada kajian apa? Sampai ke kota Mekah, ya tidak terjadi peperangan. Ya banyak dari mereka kaum Quraisy atau para penduduk Mekah yang akhirnya langsung apa? Beriman kepada Rasulullah. Bahkan dikatakan orang yang beriman saat itu sampai 2000 orang dalam satu waktu. Ya. Kemudian apa? Dari hal tersebut Rasulullah mengisyaratkan untuk pergi melawan Bani Aslam. Ya, Bani Aslam itu bani terbesar kedua setelah Bani Quraisy. Ya. Mereka memang sudah berencana untuk menyerang Madinah, sehingga termasuk taktik perang adalah menyerang sebelum diserang. Ya, zaman dahulu juga sudah ada pikiran seperti itu. Ya. Kalau bapak-bapak taunya apa? Melamar sebelum dilamar orang lain. Ya, taunya seperti itu. Kalau zaman dulu bukan pikir lamar atau enggak, perang, ya serang dulu sebelum diserang. Ya, Rasulullah mengisyaratkan para sahabat. Ya, bahkan termasuk di dalamnya adalah Abu Bakar. Mereka hanya sekedar apa? Berbangga mengatakan kita pasti menang melawan Bani Aslam. Jumlah kita 120.000 atau 102.000. Anda lupa antara 2.000 atau 20.000 yang masuk Islam saat itu. Ya, jumlah mereka sebanyak itu. Sedangkan Bani Aslam itu jumlahnya lebih sedikit dari kaum Quraisy. Ya mungkin 1.000 atau kurang. Ya, 100.000 banding 1.000. Ya, udah kayak apa Pak? Ya, nah, pasti akan menang. Bahkan ya saat itu yang memimpin pasukan adalah Khalid bin Walid. Ya, yang mana Rasulullah mengatakan apa? Pedang Allah tidak akan pernah patah. Ya. Jadi apa? Semua peperangan yang dipimpin oleh Khalid pasti akan menang. Itu maksudnya. Dan Hunain dipimpin langsung oleh Khalid. Bahkan saat itu apa? Khalid membawa 100 atau 1.000 pasukan berkuda yang mereka semua ahli dalam berkuda dan memanah, termasuk Khalid. Dan Khalid sendiri yang memimpin. Tapi apa? Dengan tadi kepercayaan awalnya bahwa mereka pasti akan menang di perang ini, baru turun gunung. Ya, kita tahu bahwa kota Mekah itu penuh dengan bukit dan gunung. Baru turun gunung, ternyata apa? Bani Aslam sudah menyiapkan apa? Jebakan-jebakan di sana. Sehingga tadi pasukan yang ahli berkuda tadi sampai semuanya apa? Terperosok, jatuh. Semuanya langsung dipanah, diserang habis-habisan. Sampai dikatakan apa? Khalid saat itu pun sampai terluka parah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua terluka. Para sahabat yang jumlahnya 100.000 lebih saat itu bahkan kocar-kacir, kabur dari medan perang. Sampai Rasulullah apa mengatakan, ya, Ana Muhammad ibn Abdul Muttalib, kemarilah. Ya, Ana Muhammad bin Abdul Muttalib, kemarilah. Ya, tapi apa? Yang mendengar hanya sedikit. Ya, mereka yang mendengar datang ke Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah melihat Abbas. Abbas ini termasuk sahabat yang suaranya lantang sekali. Kemudian dipanggil, ya, wahai para sahabat, disinilah Rasulullah, kemarilah. Ya, yang mereka yang mendengar datang. Kemudian Rasulullah memerintahkan apa? Ya Abbas panggil, ya, para ahli syajar. Ya, mereka dipanggil, wahai ahli syajar, yaitu mereka yang menyaksikan Bai'atur Ridwan. Dipanggil datang mereka. Ya, termasuk di dalamnya akhirnya apa? Dari panggilan tersebut dari 100.000 orang lebih, yang terkumpul hanyalah 100 orang. Dari 100.000 lebih sahabat itu kocar-kacir semua, ya. Sisa 100 orang sahabat. Di antara mereka adalah asyratul mubasysyirin fil jannah, yaitu 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Kemudian di antara mereka adalah para sahabat yang mengikuti Bai'atur Ridwan, ya. Kemudian juga para sahabat yang lain yang tidak bisa disebutkan semua namanya. 100 orang ini melawan Bani Aslam sendiri, termasuk di dalamnya Rasulullah. Dan dengan 100 orang inilah, ya, peperangan Hunain bisa dimenangkan. Bayangkan, yang tadinya 100.000 orang lebih ingin melawan mungkin cuma 1.000 orang, kocar-kacir. Tapi ternyata apa? Dengan 100 orang bisa memenangkan peperangan Hunain. Tentu hal tersebut apa?
atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan para malaikatnya di medan perang dan para Bani Aslam melihat para malaikat, kemudian mereka lari ke birit-birit. Ya. 100 orang inilah yang menjadi muka terdepan untuk menjadi kemenangan perang Hunain. Di sini diingatkan, ya, di sini diingatkan kita bahwa sekejap saja, ya, pengaruh sedikit saja dalam diri kita, ya, ketika kita berbangga akan sesuatu, itu akan menimbulkan hasil yang jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jika ujub itu datang untuk diri kita sendiri, yaitu kita berbangga atas diri kita sendiri, maka kita yang akan menimpanya, atau kita yang akan menimpa akibatnya. Tapi kalau ujub itu berada di satu kelompok, ya, tadi kalau kita bilang 100.000 sahabat lebih, apakah mereka semua ujub? Enggak. Hanya sebagian orang saja yang ujub saat itu. Tapi karena ada ujub di sebagian sahabat pada kelompok perang tersebut, apa? Menyebabkan perangnya tadi kocar-kacir. Ya. Kalau sendiri itu menimpa kita sendiri, tapi kalau kita berada di sebuah kelompok, maka kelompok tersebutlah yang akan kocar-kacir atau yang akan bermasalah. Itulah beratnya ujub. Ya. Pengaruh buruknya ujub pada sebuah amalan. Ya. Dia tidak akan mendatangkan ridho. Dia hanya akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala serta kehinaan darinya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, seandainya jika itu saja bisa terjadi di para sahabat, tentu ya, itu pasti akan lebih bisa terjadi kepada kita. Nah, Abu Bakar ya radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah atau meminta untuk diajarkan sebuah doa. Dan doa ini yang akan menjaga kita pula ya untuk bisa terhindar dari yang namanya ujub. Ya. Nabi SAW ketika itu didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau turukannya As-Siddiq adalah sadiqu hadhil ummah, yaitu laki-laki yang pertama mempercayai Rasulullah. Ya. Bahkan dalam setiap keadaan apapun. Dan ini adalah hal yang berat. Ya, percaya di awal masa-masa keislaman itu adalah sesuatu yang berat. Jangan dikatakan kalau sekarang kita percaya Rasulullah adalah Nabi, itu hal yang biasa. Karena kita tahu kita lahir di atas Islam dan kita sudah diajarkan dari kecil bahwa Rasulullah adalah Nabi kita. Tapi mereka yang hidup di lingkungan jahiliyah, dari kecil mereka diajarkan Tuhan mereka adalah para berhala. Ya, tiba-tiba di saat mereka sudah berumur, ada orang yang mengaku Nabi. Kemudian memerintahkan kita beriman. Sehingga keimanan di saat tersebut itu lebih berat dibanding keimanan di zaman ini. Nah, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah untuk mengajarkan sebuah doa yang dia akan selalu ulang-ulang dalam salatnya. Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni dhallamtu nafsi, ya, dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman, ya, dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfirud dzunuba illa anta, dan tiada zat yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka berilah aku ampunanmu, ya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku karena Engkau adalah sang pemberi rahmat, ya. Karena Engkau adalah sang pengampun dan pemberi rahmat. Dan ini selalu diulang-ulang, ya, dalam salat kita. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada enggak jamaah yang hafal? Hah? Belum hafal. Oke. Ya, nanti videonya diulang-ulang, dicek sampai hafal. Ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya. Kemudian faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ulangi terus itu dalam salat kita supaya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Karena ujub ini
adalah dosa. Ya, rasa berbangga diri ini adalah dosa. Ya. Banyak sekali kisah-kisah ya yang bisa disampaikan sebenarnya. Kita akan ambil sebagian saja yang sebagaimana ini diriwayatkan oleh anaknya Abu Bakar, yaitu Aisyah. Ya, Aisyah binti Abi Bakar. Aisyah pernah menceritakan dirinya sendiri bahwasannya Aisyah itu pernah memiliki sebuah mantel yang indah. Ya, ini sudah wajar sekarang ya. Baju sekarang itu kalau tidak branded kadang orang tidak suka. Kalau tidak mahal sedikit kadang orang malas makainya. Ya. Bahkan banyak manusia sekarang berlomba-lomba. Entah itu bajunya yang bagus, kendaraannya yang bagus, ataupun HP-nya yang bagus dan yang semisalnya. Aisyah itu pernah memiliki sebuah mantel, ya, sebuah jaket. Ya, karena kalau di Arab itu kalau sudah musim dingin itu dingin sekali. Kalau sudah panas sekali. Ya. Punya sebuah mantel yang baru dan dia suka. Ya, saking dia sukanya dengan mantel tadi, dia sampai pengen ngelihat mantel itu terus. Ya, pengen lihat mantel itu terus. Senang karena ngelihatnya. Ya, lagi ngelihatin mantel tersebut tiba-tiba ya ayahnya datang. Kemudian mengatakan, "Wahai Aisyah, ya, tidakkah engkau mengetahui ya, jika seorang hamba hatinya telah disusupi perasaan ujub terhadap perhiasan dunia, maka Allah murka padanya sampai ia tinggalkan ya perhiasan tersebut." Ya, sampai ia tinggalkan perhiasan tersebut. Ya, langsung diingatkan. Padahal baru senang dengan suatu benda. Nah, sekarang kalau kita merasa senang itu suatu yang biasa bukan, Bapak-bapak? Karena kita biasa. Kita punya motor ya. Kemudian kita senang sekali ngeliatin terus ya. Kita punya HP ya, senang sekali diliatin terus ya. Seorang istri punya suami ganteng diliatin terus ya. Seorang suami punya istri cantik diliatin terus ya. Tapi dosa mboten ngeliatin istri. Ya enggak, pahala. Yang dosa kalau ngeliatin istri orang lain ya. Nah, apa? Ketika Aisyah seperti ini ya. Ketika Aisyah seperti ini dan diperingati langsung oleh bapaknya tadi, apa yang dilakukan Aisyah? Nah, dia langsung melepas mantelnya, kemudian ini aku sedekahkan. Lalu apa kata Abu Bakar? Semoga dengan itu Allah mengampuni dosamu yang tadi engkau lakukan. Itu apa? Dosa karena berbangga punya mantel yang bagus. Ya. Nah, ini kadang kita agak sedikit bingung nih. Ya, berarti kita nggak boleh Ustaz punya baju bagus, nggak boleh punya kendaraan bagus, nggak boleh punya sesuatu yang kita senang. Boleh, ya, boleh. Tapi tadi dengan syarat kita dapat nikmat, kita syukuri, kemudian dengan syukur tersebut kita harus tawadhu, ya, merendah diri. Jangan sampai terkadang kita dapat rezeki dari Allah, kita berbangga, kemudian sifat kita berubah. Ini yang salah. Ya, jadikan setiap Allah tambahkan nikmat kepada kita, kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, setiap Allah tambahkan nikmat kepada kita, kita syukuri dan jadikan nikmat tersebut di jalan Allah dengan tawadhu. Ya, yang tadinya kita sedekah, ketika Allah berikan kita rezeki 1 juta misalnya 1 bulan, kita bisa sedekah berapa ribu. Maka ketika Allah tambah dalam sebulan, tambah juga sedekah kita. Jangan malah kita kurangi. Ya. Atau bahkan ketika sudah Allah tambah malah segitu-segitu aja. Ya, bahkan di sana malah akhirnya apa? Yang berubah bukan nominal sedekahnya, bukan nominal ibadahnya, tapi nominal gaya hidupnya. Ya, ini yang salah. Kalau sudah sampai perhitungannya dunianya terus, maka ini bisa terjatuh kepada sifat ujub. Maka hati-hati. Ya. Hal ini juga terjadi kepada ya, para sahabat, bahkan istrinya Rasulullah. Ya. Bahkan hal ini juga terjadi kepada para penuntut ilmu.
kepada para ustadz, para kiai, para ulama, mereka semua juga bisa terjatuh pada sifat ujub ini. Ya. Dahulu ya Ka'ab itu seorang sahabat. Dia pernah memiliki seorang murid yang semangat sekali cari hadis. Setiap dia tahu ada hadis di mana, dia selalu datangi. Ya kalau kita bisa artikan sekarang, setiap ada kajian pasti didatangi oleh orang tersebut. Setiap ada majelis thalabul ilmi dia datang. Ada kelas-kelas dia ikuti, ada daurah-daurah dia hadiri. Ya. Mungkin ibaratnya sekarang seperti itu. Melihat murid yang seperti ini, Ka'ab mengatakan bagaimana? Ittaqillah. Ya. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Dan janganlah sampai engkau merendahkan orang lain atau menyakiti orang lain dengan dirimu. Ya. Kemudian beliau mengatakan lanjutannya, jika seandainya ilmu yang engkau dapati telah memenuhi langit dan bumi, bahkan langit dan bumi sudah tidak bisa menampung ilmumu, tapi engkau sertai ilmu tersebut dengan rasa ujub. Dia berbangga, mengatakan aku sekarang seorang alim, aku sekarang orang yang berilmu. Ya. Orang itu harusnya belajar dari saya, bukan saya belajar dari orang lain. Ya. Atau aku saya itu kalau diundang haruslah menyiapkan sekian. Ya. Ataupun yang semisalnya. Mendatangkan apa? Ujub atau kebanggaan atas hasil atau kinerja yang dia lakukan. Apa kata Ka'ab? Maka hal tersebut tidak akanlah bermanfaat bagimu. Yang akan mendatangimu hanyalah kehinaan saja. Ya. Hanyalah kehinaan. Ilmu yang dia punya ketika dia didasari dengan ujub, ya, maka tidak akan ada manfaatnya. Hanyalah kehinaan yang menyertai dirinya sendiri. Hanyalah penghinaan dirinya ataupun pada ilmunya yang akan dia dapat. Tidak akan membawakan manfaat apa-apa. Ya. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, salasun muhlikatun. Ada 3 penghancur. Ya. Yang pertama adalah syahhun muta', yaitu pelit yang diikuti. Kita punya harta tapi kita pelit. Seorang suami punya harta, pelit kepada istrinya, pelit kepada anak-anaknya. Atau seorang keluarga yang diberikan nikmat oleh Allah tapi pelit kepada tetangganya, pelit kepada saudara-saudarinya, ya, yaitu pelit yang diikuti. Itu adalah pertama yang akan menghancurkan seseorang. Kemudian yang kedua, wahawun, ya, wahawun muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Ya, mengikuti hawa nafsu. Ya, mau sholat males diikuti, nggak pengen sholatnya. Mau puasa takut lemes, capek, diikuti yang capeknya. Ya. Kemudian mau sedekah takut nggak punya uang, diikuti takutnya. Ya. Itu terus yang diikuti, hawa nafsunya terus. Karena hawa nafsu itu apa? Selalu mengarahkan kepada yang buruk. Ya, dalam ayat Al-Qur'an dikatakan mana? Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan selalu mengajak kepada yang buruk kecuali hal-hal yang dirahmati oleh Allah. Tentu ada nafsu-nafsu, yaitu jiwa-jiwa yang mengajak kita kepada kebaikan. Itu kita ikuti. Tapi ketika buruk, maka dilawan. Kalau tidak dilawan, tidak akan pernah bisa. Ya. Kita mau menjadi seorang yang rajin puasa, maka kita harus berani melawan. Ya. Bismillah. Diniatkan terus, ya. Tujuannya karena apa? Dilawan terus. Kalau tidak pernah dilawan, tidak akan pernah bisa. Ya. Dan itu adalah kerugian, penghancur bagi kita. Kemudian yang terakhir adalah ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu seseorang berbangga akan dirinya. Ya. Yaitu tadi ujub tadi. Ya. Memamerkan dirinya, ya, punya ini, punya itu, ya, berbangga akan hasil pencapaiannya. Bahkan juga dia termasuk ujub adalah seseorang bangga akan dirinya, ketampanan dirinya. Oh, saya tuh ganteng ya.
oh saya itu cantik ya. Kemudian dia memamerkan kecantikannya, memamerkan ketampanannya, ya. Tapi kalau dibilang, kamu ganteng, oh enggak, biasa aja, ya. Kamu cantik, enggak, biasa aja. Padahal hatinya apa? Sudah ada rasa bangga, sudah ada rasa bahagia, ya. Kalau mujinya ke anak-anak yang mungkin ya masih wajar, ya. Hati-hati kalau mujinya ke bapak-bapak, kepedean nanti bapak-bapak, ya. Nggak ada di sini, ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, itulah hal-hal yang bisa merusak segala amalan kita, ya. 3 hal tadi, dan terutama di dalamnya adalah ujub tadi, ya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud pula, ya, beliau mengatakan ada 3 hal yang menjadi tanda kebodohan seseorang. Tapi kebodohan di sini yang dimaksud adalah kebodohan yang membawa atau orang tersebut sudah punya ilmu. Ya, orang tersebut sudah punya ilmu tapi dia terjatuh kepada kebodohan. Yang pertama adalah al-ujub, ya, yaitu tadi berbangga diri. Ya. Merasa diri ini istimewa, merasa diri ini punya kelebihan di antara orang lain, ya. Itu termasuk tanda kebodohan orang yang berilmu. Kemudian yang kedua adalah kasratul mantiq fi ma la yu'nihi, yaitu banyak berbicara yang enggak ada dia sangkut pautnya. Ya, dia enggak punya keahlian di sana tapi dia banyak berbicara. Ya, sukanya nimbrung. Ya, kalau orang sekarang bilangnya apa? Listrik nyambung atau gimana? Ya, istilahnya. Enggak ada angin, enggak ada apa kok nyambung. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nahyi an syai'in wa ya'tihi. Ya, orang yang melarang akan sesuatu tapi dia mendatangi hal tersebut. Ya, orang melarang sesuatu tapi dia mendatangi apa yang dia larang. Ini termasuk 3 hal, ya, yang terjadi atau menjadi tanda kebodohan seseorang. Ya, waliyadzubillah, dan kita berlindung. Maka ayuhal jemaah rahimani wa rahimakumullah, ana ingatkan lagi bahwa tadi, ya, ujub itu, ya, harus didatangi dengan tawadhu. Ketika ujub itu harus selalu dilawan dengan tawadhu, yaitu merendahkan diri, merendahkan hati kita, ya, selalu mengingat Allah. Ketika kita dapat nikmat, maka konsepnya adalah disyukuri. Kemudian setelah itu, ya, jadikan syukur tersebut menambah ketawaduan kita kepada Allah. Insya Allah dengan itu kita bisa terlepas dari yang namanya ujub. Ya. Tapi kalau kita terus mengikuti nafsu tadi, ya, kita terus berbangga, maka ujub yang akan terus menggerogoti kita. Amal kita yang akan habis. Ya. Dan ini adalah penyakit yang kadang nggak disadari oleh seorang muslim. Ingat, ujub itu menimpa semua kalangan. Baik itu yang terbaik di antara kita ataupun yang terburuk di antara kita. Maka kita introspeksi diri. Apakah diri ini masuk ke dalam sifat ujub, ataukah di dalam diri kita ini ada penyakit ujub tadi? Jika ada, langsung istighfar, berdoa dengan doa tadi yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan ujub ini, ya, menjadi salah satu hal yang menghindarkan seorang muslim dari yang namanya tazkiyatun nafs. Ya. Kita sudah banyak membahas, ya, hal-hal di awal bagaimana mencari tazkiyatun nafs. Dan semua hal di awal yang kita bahas, ya, ketika semua disusupi ujub, maka itu nggak akan ada manfaatnya. Tauhid kita, pondasi yang kita bangun, ibadah yang kita telah kokohkan, kalau di sana masuk rasa ujub, maka pondasi tersebut hancur. Bangunan yang telah kita tinggikan dengan doa-doa atau dengan dalil-dalil yang kita ikuti dari Al-Quran dan Sunnah, jika di sana dimasuki rasa bangga akan diri, ya, rasa percaya diri kita, rasa diri kita ini lebih mampu, ya, maka itu akan meretakkan bangunan tadi, bahkan bisa sampai menghancurkannya. Ya, kita dalam sholat, dalam zikir, ya, entah itu pagi ataupun petang,
kita selalu mengatakan bagaimana? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya atau enggak? Ya atau enggak? Ketika zikir pagi petang yang dibaca itu atau bukan? Ya atau enggak? Enggak zikir ini kayaknya. Nah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan diriku ya, atas untuk kepercayaan, ya, yaitu menyangkutkan diriku ini ya tanpa bergantung kepadamu, walaupun itu hanya sekejap mata. Ya. Jadi semua amal yang kita lakukan gantungkan sama Allah. Semua yang kita punya itu datangnya dari Allah. Kembalinya haruslah untuk Allah. Ya, semua yang kita dapatkan sekarang itu bentuknya adalah titipan dari Allah. Ya, semua yang Allah wariskan, Allah titipkan pada kita haruslah kita berikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi niat kita semuanya Allah. Tujuan kita hanyalah Allah. Ya, kita gantungkan pada yang abadi, insya Allah itu menjadi amalan dan pahala yang abadi bagi kita. Ya, ingat tadi konsepnya adalah ketika Allah memberi rizki, Allah memberikan kita, menitipkan kita harta, Allah menitipkan atau memberikan kepada kita amanah, maka apa yang kita punya kita syukuri. Dari yang kita syukuri tersebut haruslah membawa kepada ketawaduan kepada diri kita. Kalau tadi nikmat ini pertama sudah tidak ya, disyukuri, ini larinya akan jadi yang sombong. Ya, jadi nikmat ini cuma dua, tangganya akan kemana? Apakah akan menjadi ketazkiyatun nafas dengan tawadhu, ataukah akan membawa kepada jalur yang lain sehingga mencapai derajat kesombongan? Ya, dan orang yang sombong walaupun itu sedikit saja dalam hatinya, maka Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, maka hati-hati kita semua dalam sifat ujub ini. Janganlah sifat atau penyakit ujub ini sampai mengganggu amal ibadah kita sehingga malah menjauhkan kita dari tazkiyatun nafas atau menghilangkan segala amalan-amalan yang sudah kita lakukan atau hal-hal yang justrunya malah mendatangkan murkanya Allah, dan bahkan malah Allah sendiri tidak akan percayakan lagi harta tersebut kepada kita atau amanahkan yang lain kepada kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus meminta, memperbanyak doa, dan jangan sampai kita terlalu menggantungkan ya, hanya kepada kekuatan diri kita sendiri. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat baik untuk anak pribadi ataupun untuk jamaah semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.